Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom. Salam sejahtera buat kita semua, walaupun saat ini kesejahteraan hanya dimiliki oleh sebagian orang. Perkenalkan, nama gue Ryan Alfi, NPM 170210190067. Jadi di video kali ini gue bakal ngebawa tentang sebuah film yang judulnya Too Big to Fail. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas tuh tentang gambaran besar film Too Big to Fail, dan gue akan berusaha buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan tentang isu-isu yang ada di film ini, organisasi internasional terkait di dalamnya, dan aspek-aspek relevan yang terkait dengan tata kelola global. Nah, jadi sebenarnya Too Big to Fail ini ceritanya berporos pada satu orang yang namanya Henry Paulson. Nah, Henry Paulson ini dibintangin sama William Hunt, yang dimana Henry Paulson ini sebenarnya adalah seorang Menteri Keuangan Amerika Serikat waktu tahun 2008. Aktingnya benar-benar keren parah, dia benar-benar nunjukin gimana seorang Menteri Keuangan harus bertindak. Nah, masuk ke jalan ceritanya. Cerita dimulai waktu itu tahun 2008, sebuah perusahaan bank investasi yang namanya Bear Stearns di Amerika bangkrut. Nah, kebangkrutan dari bank ini ternyata membawa petaka buat perekonomian Amerika yang dirasakan oleh perusahaan lainnya tentunya. Perusahaan pertama yang ngerasain dampak buruknya itu adalah Lehman Brothers. Nah, Lehman Brothers juga bergerak di bidang bank investasi juga kan, dan orang-orang banyak tuh tiba-tiba minjem uang ke dia. Nah, perusahaan Lehman Brothers akhirnya ngasih uang, ngasih pinjaman sampai mereka nggak tahu, sampai mereka berada di satu titik di mana mereka nggak bisa bayar lagi utang mereka. Ketika itu CEO Lehman Brothers yang namanya Dick Ford minta tolong ke si Paulson, gimana caranya biar Lehman Brothers ini tetap bisa berjalan gitu, nggak bangkrut. Nah, akhirnya Paulson udah mengusahakan berbagai cara. Dia udah telepon Warren Buffett Warren, dia udah minta bantuan perusahaan sana sini, terus bahkan ada pihak Inggris yang juga pengen ngasih bantuan, tapi sayangnya karena administratif Inggris yang makan jangka waktu yang lama, Lehman Brothers bakalan collapse duluan, Lehman Brothers bakalan bangkrut duluan. Dan ya, akhirnya karena Menteri Keuangan Amerika Serikat sendiri yang bilang kalau Lehman Brothers udah gak bisa ditolong, Lehman Brothers harus menyatakan dirinya bangkrut, akhirnya Lehman Brothers bangkrut. Tapi ternyata kebangkrutan Lehman Brothers ini gak memutus mata rantai masalah. Lehman Brothers bawa masalah baru lagi, dan kali ini AIG atau American International Group yang ngerasain dampaknya. Jadi AIG ini adalah sebuah perusahaan asuransi di Amerika yang waktu itu memiliki kuasa besar lah di Amerika di bidang perekonomiannya. Nah, kalau waktu itu AIG sampai bangkrut, Amerika juga bakalan bangkrut waktu itu. Karena bahkan sebelum AIG aja bangkrut, Eropa yang melalui Menteri Keuangan Prancis ngasih tahu ke Amerika kalau pilihan kalian buat biarin Lehman Brothers bangkrut dan ngebiarin AIG jatuh itu bener-bener dirasain sampai ke Eropa. Dan akhirnya Paulson muter otak, AIG nggak boleh sampai bangkrut. Dia akhirnya ngeluarin segala cara gimana sih biar AIG ini tetap jalan, dan ya akhirnya dia nemu sebuah cara. Satu-satunya cara yang menurut dia benar adalah ngasih suntikan dana ke AIG sebesar 85 miliar dolar, dan itu berasal dari Menteri Keuangan Amerika Serikat. Masalah selesai, tapi bukan berarti masalah sampai sana doang. Mata rantai selanjutnya, ternyata uang yang beredar di masyarakat terlalu sedikit. Nah, akhirnya Paulson berpikir gimana ya caranya buat nyelesain masalah kali ini. Akhirnya dia ngundang CEO dari bank-bank paling besar dan paling berpengaruh di Amerika waktu itu. Nah, dia minta bantuan, gimana caranya biar Amerika tetap berjalan, gimana cara biar Amerika nggak jatuh dan Amerika nggak hancur. Awalnya mereka nggak mau nolong karena menurut mereka, loh ngapain kita nolong, kita aja nggak punya masalah. Tapi akhirnya salah seorang staffnya si Paulson ini bilang kalau the Great Depression, yaitu bencana keuangan yang waktu dulu pernah terjadi, itu terjadi bukan karena semata-mata karena harga pasar anjlok. Itu terjadi ketika masyarakat biasa itu kesulitan mendapat kredit. Mereka kesulitan minjem uang, mereka kesulitan bangun rumah, mereka nggak bisa memenuhi kebutuhan yang harusnya mereka bisa penuhi gitu. Dan
kalau mereka mau Great Depression terjadi ya udah mereka biarin aja. Nah akhirnya bank-bank yang dikumpulin itu mulai berpikir oke, kita harus bantuin. Nah ada banyak bank yang waktu itu datang, dan salah satu contohnya adalah Goldman Sachs dan juga Morgan Stanley. Nah akhirnya gimana ya caranya biar bisa ngebantu Amerika Serikat. Nah akhirnya si Paulson ini ngasih sebuah solusi di mana bank-bank yang udah dikumpulin ini mereka harus nerima bantuan dari Amerika Serikat dengan atau tanpa keadaan mereka yang mendesak. Maksudnya mereka nggak harus butuh bantuan untuk dapat bantuan ini, pokoknya mereka harus nerima uang aja dari Kementerian Keuangan, dan uang tersebut harus disalurkan ke masyarakat melalui kredit. Nah waktu itu kalau nggak salah nama solusi yang dikasih itu adalah capital injection. Nah capital injection ini bernilai sebesar 125 miliar dolar yang dikasih dari pemerintah Amerika Serikat buat ke bank-bank ini. Nah singkat cerita di tahun 2009 mereka akhirnya berhasil memutus mata rantai permasalahan. Mereka berhasil ngentiin permasalahan yang hampir aja menjegal perekonomian Amerika Serikat ini, dan akhirnya dengan bank-bank ini mau menerima bantuan yang dikasih, mereka juga menerima keuntungan berupa 77% dari aset bank yang ada di Amerika Serikat saat ini itu dimiliki oleh semua bank yang waktu itu berkumpul dan ngasih bantuan. Terima kasih buat Paulson yang udah ngasih benefit sebesar itu ke mereka. Akhirnya mereka jadi benar-benar besar, mereka jadi punya pengaruh yang besar banget di Amerika Serikat, dan karena hal tersebutlah yang bikin mereka bank-bank ini dijuluki sebagai sebuah industri atau perusahaan yang too big to fail. Dan ya dari situ film itu diambil judulnya, karena mereka kayak kekuatan mereka besar banget dan mereka hampir nggak mungkin banget buat jatuh. Nah jadi ada beberapa isu HI sih yang gue tangkap di film ini. Salah satunya adalah bagaimana sih kerjasama negara antar negara gitu. Cuman ini nggak terlalu ditonjolin, karena yang ditonjolin di sini adalah bagaimana suatu negara bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya, bagaimana mereka menyusun kebijakan publik, bagaimana mereka menyusun agar perekonomian tetap berjalan dan kehidupan tetap berjalan normal gitu. Bagaimana juga masalah satu negara bisa berimbas ke negara lain. Nah, dan bagaimana juga agar negara dapat berdiri secara kondusif. Nah sayang sekali buat organisasi internasional di dalam film ini gue nggak nangkep sama sekali, tapi seharusnya di situ International Monetary Fund atau IMF tuh harusnya ikut andil. Cuman sayangnya nggak tahu kenapa IMF cuman kurang ya, atau gue yang nggak perhatiin, karena di situ dia kurang besar ya impactnya. Tapi gue nangkep ada beberapa aktor-aktor utama di dalam film ini, yaitu aktor negaranya antara lain China, Amerika Serikat, Korea, dan juga Rusia. Nah nggak cuma itu, ada juga aktor berupa MNC atau multinational corporation yang antara lain adalah Goldman Sachs, Lehman Brothers, AIG atau American International Group. Nah sekian video yang bisa gue bawakan pada kesempatan kali ini. Untuk penutupnya gue bakal ngebahas tentang apa sih aspek yang relevan terkait TKG. Nah ternyata yang gue tangkap aspek relevan dari film ini tuh ngajarin gitu kalau ada hal-hal yang harus dilakukan untuk berdasarkan suatu kondisi. Contohnya capital injection yang dilakukan Amerika Serikat itu kalau nggak dilakuin waktu itu bakal berpengaruh ke seluruh dunia. Dan emang itu awalnya masalah Amerika doang, tapi ternyata masalah itu bisa menjadi masalah global gitu kalau dibiarkan dan tidak diberi solusi yang tepat. Dan juga bank-bank yang terlibat di dalamnya itu sebenarnya mereka tuh nggak punya masalah. Kalaupun mereka ngasih bantuan, mereka juga tetap berjalan, tapi mereka nggak mau mentingin diri sendiri mereka bantu perusahaan lain agar tetap berdiri, dan mereka memastikan kalau tatanan kelola global atau tatanan global harus tetap berjalan sebagaimana seharusnya dengan cara memberi bantuan. Dan ya mereka benar, perekonomian di dunia tetap berjalan sebagaimana seharusnya sampai saat ini. Terima kasih.